Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini men ya, kita bakalan coba ya bahas episode ke-10 dari serial Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu atau mungkin ya udah nonton lah ya, yang dimana di episode 10 ini ya mungkin bisa dibilang ya ada kemunculan dari Seijin baru men ya. Yang mana nama Seijinnya adalah Barossa Seijin. Yang dimana Barossa Seijin itu ya mungkin bisa dibilang ya salah satu Seijin yang mungkin bisa dibilang ya suka apa ya, suka ngumpulin pedang-pedang alien lain gitu, yang dimana di sini itu ya ditunjukin kalau dia itu mempunyai banyak banget pedang-pedang atau sword dari Saiyajin yang udah tewas atau mati gitu. Yang dimana ya di sini kita bakalan coba ya bahas episode ini secara singkatnya men ya, atau mungkin bisa dibilang ya kita bakalan coba ya bahas ya poin-poin pentingnya aja yang ada di episode 10 ini ya, karena ya makan durasi gitu. So jadi di sini kita bakalan coba ya langsung aja bahas episodenya gitu. So oke lah. Oke cuy, jadi di scene awal ini kita ditunjukkan dengan mungkin bisa dibilang ya ada salah satu anggota yang mungkin bisa dibilang ya yang suka mungut-mungutin ya bangkai-bangkai dari kaiju. Yang dimana ya di sini itu ya dia kelihatan banget kalau misalnya dia itu ya mungkin bisa dibilang ya kayak laporan ke atasannya kalau misalnya ya bangkai-bangkai dari King Joy itu udah dievakuasi atau mau dimodifikasi lah ya, yang dimana di sini itu ya muncullah sebuah Seijin yang di mana Seijinnya itu adalah Barossa Seijin yang saya udah bilang tadi gitu. Yang dimana si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang ya bisa menghipnotis ya apa ya istilahnya makhluk-makhluk lain gitu, yang dimana di sini itu ya orang yang tadi kita udah bahas itu ternyata dihipnotis sama si Barossa Seijin ini, yang dimana di sini itu ya dia kayak apa ya memutar-mutar tangannya, terus juga dia langsung menempelkannya kepada kepalanya layaknya yang ada di episode kemarin, yang dimana ya di situ ada sebuah bukan sebuah sih seorang manusia yang mungkin bisa dibilang ya dikontrol, yang dimana di situ saya juga udah bilang yang dimana kayaknya nih ya yang mengontrol ya manusia itu ya Seijin ini guys ya, dan juga ternyata ya memang benar adanya gitu, yang dimana Barossa lagi Barossa Seijin ini ternyata adalah yang mungkin bisa dibilang ya yang mengontrol atau yang menghipnotis manusia-manusia yang ada di episode ini dan juga episode kemarin itu. Jadi ya ini mantep banget itu, so oke lah. Dan di sini pun ya di scene selanjutnya di sini itu ya mungkin bisa dibilang ya si Barossa Seijin ini ya seperti yang kita udah lihat dari episode kemarin itu, di sini tuh ya si Barossa Seijin ya dapat mengontrol pikiran dan juga mungkin bisa dibilang ya tutur kata dari manusia yang dia kontrol sendiri, yang dimana ya di sini itu ya dia memanfaatkan orang tadi untuk yang mungkin bisa dibilang yang masuk ke dalam ya markas storage bagian permesinan gitu. Yang dimana ya di sini itu ya kelihatan banget kalau misalnya si Barossa Seijin ini ya ingin apa ya, saya ingin memancing anggota yang lainnya untuk yang mungkin bisa dibilangnya keluar gitulah ya. Yang dimana ya di sini itu ya kelihatan banget kalau misalnya di sini itu ya dia melempar ya anggota yang tadi atau orang yang tadi dikontrol gitu. Yang dimana ya di sini itu ya di depan orang yang tadi itu di sini ada dua orang yang mungkin bisa dibilangnya kayak semacam lagi patroli gitulah ya. Yang dimana ya di sini itu ya mereka berdua langsung mendekati orang yang dikontrol tadi gitu. Yang dimana ya pada akhirnya ya kedua orang ini ya mungkin bisa dibilang ya di jump scare oleh si Barossa Seijin itu. Jadi ya ini Seijinnya mungkin bisa dibilang ya cukup mengerikan juga gitu, mengerikan tapi lucu-lucu gimana gitulah ya, so oke lah. Dan di sini pun ya kedua orang tadi ya mungkin bisa dibilang ya dihipnotis lagi kayak orang yang pertama tadi dihipnotis itu kayaknya lah ya, so oke lah. Dan di sini pun ya si Haruki dan juga si Yoko ini ya mungkin bisa dibilang ya diperintahkan untuk menyelidiki apa yang terjadi di bawah sana men ya, atau ya tempat apa ketiga orang ini yang dihipnotis itu Soka. Dan di sini pun si Yoko dan juga si Haruki langsung kayak apa ya istilahnya menyelidiki orang-orang tadi, yang dimana ya di sini itu si Yoko pada akhirnya ya dihipnotis juga men ya, atau mungkin bisa dibilang ya diambil alih tubuhnya. Yang dimana ya di sini itu ya dia langsung kayak memegang kepala gitu men. Waduh parah banget. Yang dimana ya di sini itu ya si Barossa Seijin ini mungkin bisa dibilang ya salah satu Seijin yang memang apa ya saya yang memang gak bisa berbahasa manusia layaknya ya Seijin sebelumnya, yang dimana di sini itu ya dia memerlukan apa ya saya memerlukan manusia lain men ya, atau mungkin bisa dibilangnya sebagai apa ya perantaranya untuk dia menyampaikan sesuatu gitu. Jadi ya intinya kayak gitu. Jadi ya ini lumayan realistis aja gitu lah ya, Seijin yang memang gak bisa bahasa Indonesia atau Jepang atau ya lainnya, pokoknya ya bahasa bumi gitu lah ya, so oke lah. Dan di sini pun ya si Haruki ya mungkin bisa dibilang ya diambil alih tubuhnya lagi oleh si Z, yang dimana ya pada akhirnya ya di sini pun ya si Z pun muncul men ya dengan human size lagi men. Waduh mantep banget. Yang dimana ya di sini tuh ya mereka berdua terlibat perkelahian yang apa ya si Z ini ya mungkin bisa dibilang ya cukup kewalahan gitulah ya. Yang dimana ya pada akhirnya ya di sini pun ya si Z ini ya langsung berubah lagi menjadi si Haruki gitu, so oke lah. Dan di sini pun si Yoko kembali dikontrol karena ya mungkin bisa dibilang si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang yang mengetahui kalau misalnya si Yoko ini ya mungkin ya salah satu tokoh yang cukup penting aja gitu lah ya, so oke lah. Dan di sini pun si Yuka dan juga si Kapten Ebikura ini ya mungkin bisa dibilang
dibilang ya sedang berbincang kalau misalnya si Kapten Hibikura ini ya mungkin akan apa ya, saya akan turun tangan juga kalau misalnya di bawah sana atau ya di tempat Haruki dan juga Shiyoko itu ya mungkin bisa dibilang ya kayak semacam kewalahan gitulah ya mereka berdua gitu. Jadi ya di sini si Kapten Hibikura ya ingin membantunya gitu Sokel. Dan pada saat si Kapten Hibikura ini ya mungkin bisa dibilang ya keluar dari markas storage itu, di sini pun ya Shiyoko pun ya mungkin bisa dibilang ya langsung menjumpai si Yuka men ya, yang dimana dengan wajah suramnya banget men ya, serem banget sih. Yang dimana ya Shiyoko ini ya mungkin bisa dibilang ya masih dikontrol atau mungkin bisa dibilang ya masih dihipnotis oleh si Barossa Seijin itu. Yang dimana ya si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang ya mempunyai tujuan kalau misalnya di sini itu ya dia ingin mengambil alih si Kingjo lagi men ya, yang dimana ya seperti yang saya udah bilang di episode bahas-bahas sebelumnya, yang dimana si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang ya adalah pemilik atau yang mungkin bisa dibilang yang mengontrol si Kingjo ini men ya. Jadi ya ini mantep banget itu Sokel. Dan di sini pun si Barossa Seijin yang mungkin bisa dibilang yang mengancam si Yuka ya, kalau misalnya lu nggak menghidupkan kembali si Kingjo, gue bakalan bunuh nih orang gitu ya, si Yoko gitu. Jadi ya di sini ya kayak gimana ya, si Yuka ini ya mungkin bisa dibilang ya kayak semacam serba salah gitu lah ya. Jadi ya di sini dia memutuskan untuk ya mungkin bisa dibilang ya mengembalikan ya energi dari si Kingjo ini, sehingga si Kingjo ini ya mungkin bisa dibilang ya bertahap mulai aktif ya. Jadi ya ini ya dan di sini pun ya walaupun ya si Yuka ini ya mungkin bisa dibilang ya akan kembali menghidupkan si Kingjo ini, di sini tuh ya mungkin bisa dibilang ya si Barossa Seijin ini ya seperti ya Seijin seperti sebelumnya, yang dimana ya licik banget men ya, yang dimana di sini tuh ya dia pengen ngekill kedua orang ini, yang dimana si Yoko dan juga si Yuka gitu. Jadi ya ini licik banget men ya, asli licik banget. Dan di sini pun ya pada akhirnya nih ya men ya, yang dimana di sini pun ya kemunculan si Juggler men ya, yang dimana di sini tuh ya si Juggler ini ya mungkin bisa dibilang yang menyelamatkan si Yoko dan juga si Yuka men ya. Ini gila, heroik banget, anti-hero banget, keren banget lah pokoknya. Ini kayaknya si Juggler ini ya kayak apa ya, saya berpihak di pihak protagonis gitu. Jadi ya ini mantep banget sih Juggler, Kapten Hibikura gitu Sokel. Dan di sini pun terlibat perkelahian antara ya Barossa Seijin dan juga si Juggler atau si Kapten Hibikura gitu Sokel lah. Dan di sini pun ya si Yuka ini ya mungkin bisa dibilang yang memberitahukan ke si Yoko dan juga si Haruki, yang dimana ya si Yuka ini ya mungkin bisa dibilang ya sudah mengaktifkan ya energi-energi dari si Kingjo itu. Jadi ya di sini si Haruki dan juga si Yoko ini ya mungkin bisa dibilang ya diperintahkan untuk ya mungkin ya mematikan saklar listrik men ya, atau energi gitu, yang dimana ya ada di bawah tanah men ya, di bagian storage, di bagian permesinan gitu Sokel lah. Dan di sini pun yang mereka berdua langsung mematikan energinya men ya, yang dimana ya di sini itu ya ternyata nih ya si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang ya langsung mengikuti si Yoko dan juga si Haruki men ya, yang dimana di sini itu ya ada si Juggler juga. Namun ya di sini itu ya kayak gimana ya, udahlah bodo amat, itu bukan urusan gua gitu kayaknya lah ya. Kayaknya di sini itu ya si Juggler ini kayak apa ya istilahnya, kayak ingin mendidik si apa ya istilahnya member-member dari storage itu. Jadi ya ini lumayan mantep juga gitu si Juggler gitu. Jadi ya ini kayak kesan dewasanya itu dapat banget gitu Sokel. Dan di sini pun si apa ya istilahnya si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang ya langsung mengaktifkan energi tadi men ya, yang dimana di sini tuh ya dia langsung menghancurkan token listriknya itu gitu. Jadi ya di sini cukup pinter dan juga cukup licik juga gitu ini si Barossa Seijin ya, udah saya bilang berapa kali ya Pak. Dan di sini pun ya si Kingjo ini ya mungkin bisa dibilang ya perlahan ya bangkit men ya, yang dimana di sini itu ya pada akhirnya ya si Barossa Seijin ya mungkin bisa dibilang ya menghampiri robotnya tadi atau si Kingjo ini gitu. Yang dimana ya di sini itu ya ada si Bakosan, yang dimana si Bakosan ini ya mungkin bisa dibilang ya memancing si Barossa Seijin ini supaya apa ya saya menghampiri box, atau bukan box sih, apa ya namanya, toples, bukan toples sih, misting yang berisikan makanan si Bakosan itu sendiri, yang dimana di sini tuh ya dia bilang kalau misalnya di dalam misting itu ada sebuah part yang mungkin bisa dibilangnya dapat membangkitkan si Kingjo itu. Jadi ya di sini si Barossa Seijin ya mungkin bisa dibilangnya terpancing men ya, yang dimana di sini itu ya si Bakosan langsung melemparkan mistingnya tersebut, terus juga di apa si mistingnya itu langsung dihampiri oleh si Barossa Seijin sehingga dibuka. Namun ya isinya itu cuma kayak nasi dan juga kayak apa itu lauk pauknya ya, kurang jelas lah ya pokoknya. Dan di sini pun ya si Bakosan ini ya mungkin bisa dibilang ya langsung menyiram air kepada si Barossa Seijin, sehingga ya mungkin bisa dibilang ya si Barossa Seijin itu langsung basah kuyup men ya, sehingga si Haruki ini langsung menyancapkan sebuah colokan listrik sehingga ya si Barossa Seijin ini ya tersetrum men ya. Waduh ini parah banget, ini kayak kejang-kejang gitu lah ya pokoknya. Dan di sini pun ya pada saat si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang kestrum terus juga ya kayak kejang-kejang gitu. Di sini pun ya mungkin bisa dibilang ya terjatuhlah medal-medal dari Ultra Father, Ultraman
Ultraman Jake dan juga Ultraman Zofi. Yang dimana ya seperti yang saya udah bilang sebelumnya, yang dimana ya di sini tuh saya bilang kalau misalnya ketiga medal ini ya mungkin bisa dibilang ya ada di tangan si Barossa Saiyajin ini ya, ternyata memang benar adanya gitu. Jadi ya ini spekulasi kita bener terus mainnya. Jadi ya ini mantep banget itu. Oke lah. Dan di next scene di sini tuh ya mungkin bisa dibilang ya si Barossa Saiyajin ini ya langsung keluar dari markas storage, yang gimana di sini itu ya dia kayak kapok gitu lah ya. Yang dimana ya di sini tuh ya dia langsung ya mungkin bisa dibilang ya mengubah ukurannya ya supaya lebih besar gitu lah ya. Yang dimana ya di sini tuh ya kelihatan banget kalau misalnya si Barossa Saiyajin ini ya mungkin bisa dibilang ya mempunyai banyak banget ya mungkin bisa dibilang ya pedang-pedang dari Saiyajin yang udah mati gitu, seperti yang saya udah jelasin di awal video men ya. Waduh ini keren banget. Dan di sini pun ya si Haruki langsung henshin menjadi Ultraman Z Gamma Future langsung men ya. Waduh ini keren banget sih, oke lah. Dan di sini pun ya untuk pertama kalinya ya si Z Gamma Future ini ya langsung berkelahi dengan ya mungkin bisa dibilang ya dengan menggunakan fisiknya gitu, oke lah. Namun ya yang saya cukup kagetin itu di sini tuh ya mungkin bisa dibilang ya si Z Gamma Future ini ya bisa dihipnotis men ya oleh seorang Barossa Saiyajin. Jadi ya ini agak aneh gitu lah ya, seorang Ultraman Z dengan form Gamma Future dapat dihipnotis atau mungkin bisa dibilang ya kayak mau dikontrol gitu sama si Barossa Saiyajin ini. Jadi ya ini antara si Ultraman Z ini emang beneran di nerf atau mungkin ya emang si Barossa Saiyajin ini ya emang beneran OP gitu loh ya, di antara dua itu lah ya. So oke lah. Dan di sini pun ya si Z ini ya mungkin bisa dibilang ya untuk pertama kalinya dengan mode Gamma Future dia itu langsung color timer mainnya. Ini sayang banget ya form sekeren Gamma Future bisa color timer gitu. Waduh parah banget. Dan di next scene di sini tuh ya ada si Yoko dan juga si Yuka, yang dimana di sini tuh ya dia menghampiri atau mungkin bisa dibilang yang menemukan medal-medal tadi mainnya, yang dimana ada Ultra Father, Ultraman Jake dan juga Ultraman Zofi, yang dimana di sini si Yoko ini langsung memungutnya dan juga melemparkannya atau mungkin bisa dibilang yang memberikannya kepada si Z, yang dimana ya di sini langsung diambil oleh si Z, yang dimana di sini tuh ya ada medal dari Ultra Father, Ultraman Zofi dan juga Ultraman Jake. Asik Jake. Yang dimana ya di sini tuh ya pada saat si Z ini yang menggunakan ketiga medal tadi, di sini tuh ya si Z Gamma Future ini dapat mengeluarkan bedang dari Ultra Z Racer-nya, sehingga ya cukup menarik banget itu. Jadi ya di sini kayaknya nih ya referensinya itu ke Ultraman Mebius, lebih tepatnya ke Mebium Blade-nya si Mebius gitu, yang dimana warnanya itu kayak kuning, terus juga pada saat dia mengeluarkan blade-nya gitu atau pedangnya itu kayak Mebius banget itu. Jadi ya ini mungkin arahnya ke situ kali ya. So, oke, jadi ya mantep banget itu. Dan di sini pun ya si Z Gamma Future dengan ya medal-medal dari Ultraman Zofi, Jake dan juga Ultra Father itu, di sini tuh ya dia dapat mengeluarkan semacam kekuatan yang kayak tornado gitulah ya, yang namanya itu M78 Style Shining Tornado Slash, yang dimana ini keren banget. Pokoknya ya kayak jurusnya Ultraman Blue Window ya, yang angin lah ya, yang ungu itu. Pokoknya keren banget. Terus juga pada saat si Barossa Saiyajin ini yang mungkin bisa dibilang ya terbang karena tornado tadi, di sini tuh ya si Ultraman Z Gamma Future ini langsung mengeluarkan semacam Kourin dari Z Racer-nya gitu. Jadi ya ini kayak Ultraman era Showa, kayak Ultraman Jack gitu lah ya lebih tepatnya. Mungkin ini karena dia menggunakan medal dari Jack gitu lah ya. So, oke. Jadi ya di scene terakhir di sini tuh ya ada si Yuka yang mungkin bisa dibilang ya kayak gimana ya, dia itu pada saat ya mungkin bisa dibilang ya diselamatkan oleh si Juggler atau si Kapten Ebikura. Di sini tuh ya si Yuka ini ya mungkin bisa dibilang sempat memfoto ya si Juggler itu mainnya, yang dimana di sini tuh ya si Yuka ini memandang ya foto dari si Juggler, yang dimana di sini tuh ya mungkin ya singkatnya nih mainnya, yang dimana si Yuka ini ya mungkin bisa dibilang ya jatuh cinta atau mungkin suka sama si Juggler ini, sehingga di sini tuh ya kan di belakang si Yuka ini ada si Kapten Ebikura mainnya, yang dimana di sini tuh ya si Kapten Ebikura kayak kaget mainnya, yang dimana ya akhirnya ada yang suka sama gua juga gitu, berarti gua gak bakal jomblo lagi gitu. So, oke, jadi cukup ngakak, yang dimana si Yuka suka sama seorang Saiyajin yaitu si Juggler. Terus juga si Yoko suka dengan yang mungkin bisa dibilang ya orang yang lebih tua, terus juga suka dengan si Z. Jadi ya ini heroin storage kayak gimana ya, kayak berbeda dengan heroin lainnya gitu. So, oke lah. Oke, jadi ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya video pembahasan episode ke-10 dari Ultraman Z kali ini, yang dimana ini ada kemunculan dari ya mungkin bisa dibilang ya Saiyajin baru yang dinamakan Barossa Saiyajin, yang dimana Barossa Saiyajin itu ya mungkin bisa dibilang ya kayak gimana ya, emang cukup mengerikan, namun ya kayak ada unsur-unsur kocaknya gitu lah ya, yang dimana ya banyak yang bilang, "Bang, itu Saiyajin yang berbentuk kelinci ya." Jadi ya men ya, si Barossa Saiyajin ini ya mungkin bisa dibilang ya salah satu Saiyajin yang mungkin bisa dibilang ya kayak bajak laut gitulah ya, atau pirates gitu. Jadi mana ya tema-temanya sendiri ya, dia itu mempunyai banyak banget pedang dari Saiyajin yang sudah mati atau ya Saiyajin yang udah lampau dari dulu gitu. Terus juga di sini tuh ya ada kemunculan medal baru dari Ultra Father, Zofi dan juga Jake, yang dimana ya ternyata nih ya
ketiga medal tadi itu yang mungkin bisa dibilang ya diambil oleh si Barossa Seijin, yang dimana ya seperti yang saya udah bilang di bahas-bahas kemarin, yang dimana ya ternyata memang benar adanya gitu. Dan juga ternyata si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang ya pemilik dari si King Jo ini gitu. Jadi ya ini mantep banget itu sih, sehingga si Barossa Seijin ini ya mungkin bisa dibilang ya ingin mengambil alih kembali si King Jo itu gitu. Jadi ya ini cukup menarik itu si Barossa Seijin. Dan juga ya kayaknya nggak bakal menghitung lama lagi lah ya, King Jo Custom Storage itu bakal muncul di serial Ultraman Z gitu. Jadi ya ini cukup mantap dan cukup saya tunggu juga sih ini King Jo Custom Storage gitu. Pokoknya mantap banget itu. Dan juga di sini tuh ya mungkin bisa dibilang ya si Kaburagi ini ya mungkin ya absen di episode kali ini gitu. Tapi ya di sini tuh kan ya udah ada Barossa Seijin itu. Jadi ya ini ya cukup mengimbangi aja lah ya. Dan juga di episode 11 nanti itu bakalan ada episode spesial, yaitu ya mungkin bisa dibilang ya semacam recap gitu lah ya. Jadi ya mungkin ya buat minggu depan buat episode 11 Ultraman Z mungkin nggak bakalan kita bahas kayak gini lagi mungkin lah ya. Tapi ya kalau misalnya ada poin-poin penting dari episode tersebut ya mungkin nanti kita bakalan bahas secara singkat aja gitu. So, oke, jadi mungkin kayak gitu aja dulu ya video pembahasan episode ke-10 dari Ultraman Z. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan ya kalau saya punya kesalahan dalam berbicara ya mohon dimaafkan ya, karena ya saya juga cuma manusia biasa men. So, oke, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya men. Dan saya bilang sayonara.